Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merge sort. Jadi, merge sort itu adalah algoritma pengurutan atau sorting yang didasarkan pada prinsip divide dan conquer, yaitu dibagi dan ditaklukkan. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara memecah sebuah kumpulan data menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga setiap bagian terkecil hanya berisi satu elemen. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada 8 elemen gitu, terus dibagi di empat, dibagi dua jadi empat, dibagi dua jadi dua, dibagi dua jadi satu. Nah, setelah terpecah, algoritma ini akan menyatukan atau merge kembali bagian-bagian tersebut secara berpasangan sambil mengurutkan. Nah, jadi kayak 5 sama 2 ini berpasangan terus diurutkan gitu. Hingga akhirnya kembali menjadi kumpulan data utuh yang sudah terurut secara sempurna. Jadi yang pertama kita buat dulu fungsi merge sort nih. Yang banget. Butuh base case ketika datanya cuma satu, ya berarti kembalikan datanya karena nggak ada yang mau diurutkan. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian kita bakal ngebagi datanya jadi dua. Ini ketika data udah lebih dari satu. Kemudian, hmm, nih datanya. Jadi kita mau ambil yang bagian left itu adalah data yang sudah dibagi dua di sebelah kiri. Nah, kemudian ini kan kita baru bagi sekali ya, sedangkan kita butuh sampai datanya jadi satu. Maka kita butuh perulangan di sini pakai rekursi ya. Nah, itu untuk ngebagi dia jadi satu. Nah, kemudian kan dia menggabungkan sekaligus mengurutkan kan. Jadi kita buat aja penggabungannya. Nah, di sini kita mau nyimpan hasilnya di tempat yang kosong dulu. Jadi dengan nol. Jadi posisinya nol. Jadi ini buat data yang sebelah kiri dan jadi buat data yang sebelah kanan. Kemudian kita sebelum kita menggabungkan kita perlu membandingkan dulu. Kok dah tiba-tiba bahasa Indonesia. Jadi jika data yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan, maka hasilnya ditambahkan di kanan. Setelah itu geser. Tapi kalau ternyata angka yang di kanan lebih besar, maka hasilnya ditaruh di kanan. Kemudian geser. Ini juga kurang. Nah, ini result extend ini digunakan ketika data di kiri atau di kanannya itu udah habis, jadi kayak ada data yang masih sisa. Ini yang baru dipecah ya, terus ini penggabungan. Jadi kita setelah pecah, kita buat penggabungan baru kita gabungkan. Setelah penggabungan dan pengurutan baru kita masukkan.
cuma terus kita masukin angka output angkanya kita coba dulu terus ini submit submit short jadi ada angka angkanya kita cek gimana sampai digunakan. Ya udah terurut. Terus bagaimana dengan worst case dan best case serta average-nya? Nah, jadi kalau yang di gambar ini itu tuh termasuk ke average case ya. Jadi angkanya acak aja gitu. Sedangkan untuk worst case itu terjadi ketika angkanya itu descending, kita urutkan descending atau mengurutkan dari kecil terbesar dan angka yang mau kita urutkan itu ternyata berurutan dari besar ke kecil, maka itu memaksa program untuk membandingkannya secara kayak pingpong gitu, bolak-balik dibandingkan. Sedangkan base case-nya itu ketika angka memang sudah berurut. Jadi salah satu sisi datanya itu bakal langsung cepat habis dan eh, langsung ke kode bagian result, bagian extend gitu, bagian sisa. Oke, sekian dari saya kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih. Yang sudah nonton.